Istri, hari ini bisakah kamu menjemputku pulang kerja? Aku baru saja pindah posisi. Ruolin minum. Buta sialan, kamu mengganggu aku sedang bekerja. Jangan telepon aku kalau tidak ada keperluan. Kamu bilang siaran langsung sekarang sudah dimulai. Kamu juga sudah menjadi selebriti besar. Hal yang kamu janjikan padaku sebelumnya. Sekarang waktunya menepati janji. Bos Wang, Aku suka gaya menggoda kamu. suami, Siang bolong kamu tidak tahu malu. Berani melawanku, kamu sudah bosan hidup ya? kamu memukulnya sampai mati. Orang seperti ini. Hidupnya tidak berharga, mati pun layak. Ayo. Pindah tempat bermain. Ternyata sudah amnesia selama 3 tahun. Seperti mimpi. Tuanku, akhirnya aku menemukanmu. Bos Wang, kapan kita akan siaran langsung lagi? Kenapa buru-buru? Apa yang aku katakan? Kapan tidak aku tepati asal kamu cukup patuh? Aku jamin bulan ini. Jumlah penjikatmu akan melebihi 10 juta. Bos Wang, jangan, di sini banyak orang. Jangan panggil bos Wang, terus panggil kakak. Kenapa tidak ingin terkenal? Kak Wang, kenapa kamu datang lagi? Istri, pulanglah bersamaku. Kenapa di mana-mana ada kamu, buta sialan? Bagaimana kamu bisa mengikutiku? Istri, kamu tidak perlu bergaul dengan orang seperti ini, kita pulang. Kedepannya aku akan membantumu. Jangan-jangan bikin orang tertawa. Aku seorang wanita, kenapa harus tampil di depan umum? Bekerja keras mencari uang semua karena kamu tidak punya kemampuan. Kedepannya tidak akan lagi, percayalah padaku. Orang miskin seperti kamu. Tahukah kamu sepatu yang dipakai istri kamu ini? Kamu menyapu toilet selama 2 bulan pun tidak akan mampu membelinya. Orang tidak berguna seperti kamu sama sekali tidak pantas memiliki istri yang cantik seperti ini. Buta sialan, lepaskan aku, sakit. Buta sialan, lepaskan aku, sakit. Hentikan, kalau Kak Wang terluka kamu tidak akan mampu mengganti. Buta sialan ini benar-benar suami kamu. Kamu dulu juga buta ya? Wang, kamu baik-baik saja. 3 tahun lalu kakekku tidak tahu dari mana mengumpulkan pengemis ini. Sebelum meninggal dia memaksa aku menikah dengannya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan ayahku mewarisi perusahaannya. Wang, kamu tenang saja. Selama ini aku tidak pernah membiarkannya menyentuhku. Dia punya masalah otak. Hal-hal dulu dia tidak ingat. Menarik. Tampaknya hari ini aku harus bermain seru. Sayangnya dia tidak bisa melihat. Kurang sedikit sensasi. Wang, jangan Wang. Kamu teriak semakin keras, kamu teriak. Aku semakin seru. Kamu cari mati. Kamu gila, lepaskan dia. Berhenti, lepaskan dia. Xiaoju. Perkataanku kamu tidak dengar juga ya? Ya? Wang, kamu baik-baik saja Wang. Bagus, Liu Ruolin. Kalian semua main skenario tipu ya, baik. Kalian tunggu saja. Wang, kamu salah paham, aku tidak kenal dia. Kamu cepat minta maaf ke Wang Zong. Ini urusan rumah tanggaku, kamu jangan ikut campur. Apakah kamu benar-benar tidak mau sadar? Apakah kamu punya masalah otak, Yi Changsheng? Keluarga kami kasihan melihatmu. Kami hanya menjagamu seperti anjing. Kamu jangan benar-benar berpikir bisa menjadi suamiku. Hari ini aku akan memberitahumu. Kamu tidak pantas seumur hidup, tidak pantas. Hidup berikutnya juga tidak pantas. Kamu matikan saja harapanmu. Kakek Liu pernah menyelamatkan nyawaku. Aku pernah bersumpah akan melindungi keluarga Liu seumur hidup. Liu Ruolin ini pilihanmu sendiri. Semoga kamu tidak menyesal di kemudian hari. Kamu benar-benar punya masalah otak, Yi Changsheng. Bisa mengatakan hal seperti ini, yang paling kusesali adalah dipaksa menikah denganmu 3 tahun lalu. Selama 3 tahun ini, setiap hari aku hidup dalam penyesalan. Kalau bukan karena pesan kakek sebelum meninggal, aku sudah lama menendangmu diam. Wanita bodoh, kamu tidak akan pernah tahu apa yang aku lewatkan. Buta sialan, kalau bukan takut ribut besar. Diketahui oleh istriku yang galak. Hari ini pasti kubunuh kau.
Bawahan Suanji menyambut kedatangan Tuan Muda kembali ke Lembah Xian. Kau pulang dulu saja. Tuan Muda. Jangan khawatir, aku punya rencana sendiri. Baik Tuan Muda, kalau Tuan Muda melarangku untuk menganiaya wanita jahat itu, nanti ku bunuh si pria jelang itu. Untuk membela Tuan Muda. Kau mau membunuhnya? Tuan Muda, bawahan hanya. Dalam hati kadang terlintas pikiran Anda. Bagaimana Anda tahu? Apakah Anda sudah menguasai kekuatan supranatural membaca pikiran? Tolong hubungi si muka kuning. Nomor teleponnya adalah... Wang Ge ini mau apa? Jangan banyak bicara, nanti ganti baju. Hari ini kita main sesuatu yang baru. Wang Wei Qiang, anjing sialan, keluar kau. Istri. Istri aku, salah, lain kali tidak berani lagi. Apakah orang itu selebriti besar Lirulan? Kelihatannya mirip ya. Buta sialan, ngapain lihat-lihat? Tadi si wanita jahat itu lari kemana? Aku cuma orang buta, aku tidak bisa melihat apa-apa. FW. Sepertinya aku juga harus lebih hati-hati. Jangan sampai Wang Wei Qiang tahu hubunganku dengan Tuoni. Sial, obatnya kebanyakan. Aku harus cepat cari tempat untuk menenangkan diri. Hampir terlambat, jangan-jangan sial. FW Sialan Sepit Kilyar Jangan Ganggu Kami Kerja. Sepertinya aku yang lebih dulu masuk, kenapa kau tidak keluar? FW sialan, gajimu sebulan paling cuma 2.000. Kami ini, manajer bisnis perusahaan di Hao. Seluruh lantai 18 gedung Junlin adalah milik perusahaan kami. Aku kasih tahu ya. Absensi sebulanku lebih besar dari gajimu. Aku kasih 10 yuan, cepat pergi. Ambil uangnya, cepat pergi dari sini. Kalau kau masih macam-macam, aku akan laporkan ke polisi. FW sialan, kau mau laporkan ke polisi. Hari ini kalau aku benar-benar memukulmu. Aku cuma perlu bayar 5.000 yuan. Aku kasih tahu, jangan paksa aku bertindak. Kalau begitu pukul saja, aku menunggu. Kenapa kamu marah-marah dengan seorang brengsek? Jangan ikut campur, apakah kamu bodoh? Lihat, ada banyak orang di sini. Apa bau ini? Aku ingat sekarang. Apakah kamu tukang sapu toilet itu si buta? Aku tahu kan. Kenapa berdebat dengan si buta? Sudahlah. Uang 100.000 ini. Cepat ambil uangnya dan pergi. Bau sekali. Jangan tidak tahu diri. 100.000 kerang? Apakah kamu ingin menipu hari ini? Orang seperti ini memang tidak tahu malu. Ayo cepat keluarkan dia. Anda adalah Tuan Ye. Kamu orang dari Suanji. Tuan Ye, tolong tanda tangani kontrak ini. Tuan Ye, mulai sekarang. Anda adalah pemilik gedung Junlin. Memiliki 100% saham. Semua data Anda juga telah dimasukkan ke dalam sistem kontrol pintar gedung. Dalam arti tertentu, Anda adalah kaisar gedung ini. Memiliki kekuasaan mutlak. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan menyebutkanmu kepada Suanji. Terima kasih Tuan Ye. Lantai 18. Baik Tuan. Musuh pasti bertemu. Hari ini si brengsek buta ini benar-benar membuatku rugi besar. HMPH, musuh pasti bertemu hari ini, brengsek buta ini benar-benar membuatku rugi besar. Kalau bukan karena dia, hari ini kami berdua tidak akan terlambat tunjangan bulanan hilang. Dan kami juga dimarahi oleh atasan. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Si buta ini dengan jelas ingin menipumu $5.000.
Meskipun harus bertindak, kita harus mencari tempat tanpa kamera. Tarik dia masuk dulu. Buta ini benar-benar kuat. Menghindarlah, si buta sialan bisa menghindar hari ini. Masih bisa menghindar besok. Menyiksa seorang buta. Apa rasanya sangat berprestasi? Aku ingat kalian adalah orang-orang dari DHO. Untungnya kalian belum melakukan kesalahan besar. Sekarang, berlutut dan sujud 3 kali. Baru boleh pergi. Kamu dengar nggak dia bilang apa? Minta maafin kita, ya ampun. Ini lelucon paling lucu yang aku dengar hari ini. Aku takut nih. Tertawalah, aku takut nanti. Kalian gak bisa ketawa lagi. Sistem pertahanan Tuan sudah aktif. Halo Pali, ada apa? Kamu masih berani tanya ada apa? Kamu ini ngundang mara bahaya dari mana sih? Barusan manajemen gedung Junlin tiba-tiba nelpon. Mau memecat kamu. Kalau nggak kami yang disuruh pergi. Sekarang seluruh perusahaan pada heboh. Kamu si pembuat onar perusahaan, bisa bangkrut gara-gara kamu. Awas aja, aku bakal bikin kamu mati. Halo Direktur Huang. Apa nggak mungkin? Itu kan proyek bernilai ratusan juta. Aku nggak tahu siapa yang kundang mara bahaya Pak Huang. Jelasin dong Pak Huang. Halo. Oh, Pak Huang sudah datang ya. Aku baru mau nelpon Anda, ayo sini. Perusahaan bisa bangkrut gara-gara kalian berdua, tahu nggak? Pak Huang, dengerin penjelasanku dong. Kami berdua beneran nggak tahu apa yang terjadi. Kamu tanya aku. Aku juga lagi nelpon sana-sini nanya. Sekarang aku kasih kalian berdua si bodoh kesempatan terakhir. Cepat pikirkan. Apa baru-baru ini nyinggung orang penting? Orang penting kayak gimana? Yaitu orang yang bahkan aku nggak bisa bicara di depannya. Wah Pak Huang. Anda kan orang penting di dunia hiburan. Paling puncak di dalam negeri. Masih ada orang yang Anda nggak bisa bicara dengannya. Nggak bisa jelasin sama kalian si kampungan ini. Jangan dong. Mending Anda jelasin aja ke mereka. Biar aku nggak takut nanti mereka berdua mati nggak bisa memejamkan mata. Siapa ini jangan pedulikan. Si buta kampungan Pak Huang. Ini beneran nggak ada hubungannya sama kami berdua. Jangan banyak omong. Aku nggak mau dengar penjelasan kalian. Kalau kalian nggak bisa mikir, langsung lompat dari jendela aja. Apa? Kata mereka sistem pemadam kebakaran kita nggak memenuhi syarat. Harus tutup sementara. Waduh, ini emang bikin aku mati. Apa? Kata mereka sistem pemadam kebakaran kita nggak memenuhi syarat. Harus tutup sementara. Waduh. Ini emang bikin aku mati. Bukannya aku baru aja makan sama kepala regu. Oh. Ini surat resmi dari kantor pusat, ya kantor pusat. Pak, halo. Iya, ini masalah kita yang nggak ngurusin dengan baik. Tolong kasih aku kesempatan buat perbaiki. Pak, jangan tutup teleponnya dong. Nanti aku urusin kalian berdua. Aku lihat Pak Huang ini kayaknya nggak main-main. Kalian berdua. Lebih baik siap-siap buat lompat dari gedung aja. Si buta jangan banyak gaya, lepasin aku. Kalian masih nggak sadar, ya kita sebenarnya udah nyakitin siapa? Kamu bilang dia itu orang penting. Si buta ini hahaha. Lucu banget. Kamu kayaknya suka banget ketawa ya. Katanya cowok yang suka ketawa. Rezekinya nggak bakal jelek. Tapi kenapa rezekimu jelek banget? Jangan-jangan karena kamu jelek. Jangan sombong dulu, tunggu aku selesain urusan ini. Nanti aku urusin kamu. Itu HP kamu yang bunyi, jangan tanya aku. Aku sekarang dengar suara ini aja udah takut. Apa ini ulah kamu semua? Ini ulah kamu. Kamu gila ya? Waduh, kalau dia beneran orang penting. Sebenarnya dari awal. Kalian yang udah ngejahatin aku. Kenapa sekarang kayak kalian yang jadi korban? Kamu ngapain sih? Waduh. Kamu kan orang kaya, kamu nggak peduli. Aku kan dari desa susah payah. Baru bisa sampai sini aku setiap bulan. Masih harus bayar cicilan rumah dan mobil lebih dari 20 juta. Kalau aku nggak punya penghasilan. Beneran deh aku harus lompat dari gedung, nggak peduli beneran atau nggak.
Aku harus mencobanya. Apakah kamu orang penting atau tidak? Maaf. Aku ini buta, aku tidak bisa melihat apa-apa. Kamu sekarang berdiri atau berlutut. Bagaimana aku tahu? Dan cara bicaramu sama sekali tidak seperti permintaan maaf. Membunuh itu mudah tapi jangan keterlaluan ya buta. Kalau aku bilang aku melakukan ini untuk menyelamatkan kalian, dengan kapasitas otak kalian berdua, pasti tidak akan percaya. Ini namanya aku orang baik. Kalau kalian benar-benar tidak mau berlutut, ya sudah. Minggir dong, aku masih harus bersih-bersih. Apakah kamu masih mengutukku dalam hati? Nanti cari kesempatan balas dendam sama aku. Kok kamu bisa tahu ya? Jangan takut, teleponnya bunyi dulu, angkat teleponnya. Halo Pak Huang, aku sudah minta maaf. Apa Shen Fang mau melanjutkan kontrak? Dananya sudah ditransfer semua. Bagus-bagus. Pak Huang, aku segera ke sana. Sudah. Aku sudah bisa merasakan penyesalanmu. Cepat pergi, jangan ganggu kerjaku. Jangan pura-pura jadi dukun dong. Ini semua kebetulan kan? Aku kasih tahu ya, orang tuaku pejabat semua. Aku tidak sama dengan si pengecut itu. Kamu tidak bisa menakut-nakutiku, aku tidak akan menyerah. Tunggu saja. Aku segera membereskanmu, aku tidak takut sama kamu. Halo ayah, apa? Ayah kena OTT. Gimana ceritanya ayah, bicara dong. Halo ayah. Halo ibu. Ayah, keadaannya gimana? Apa ibu juga ditangkap? Halo. Apa ibu juga ditangkap? Halo. Tidak mungkin. Minggir dong. Sebenarnya ayah ibu kena OTT tidak perlu takut. Asalkan mereka jujur dan lurus. Mereka pasti akan segera dibebaskan. Itu kamu semuanya karena kamu. Kamu buta ya. Kamu benar-benar kejam. Betul aku. Kamu sudah tahu itu aku. Masih berani macam-macam sama aku. Aku nggak percaya. Kamu buta sampah. Dari mana dapat kemampuan segitu? Percaya atau enggak terserah kamu. Mas. Aku salah. Aku nggak tahu kalau kamu orang penting. Lepasin aku ya. Anggap aku sampah, lepas aja. Aku mohon. Sikap minta maafmu enggak tulus. Kamu masih dalam hati ngomel sama aku. Sujud ya. Aku ngerti. Mas, dengerin suaranya masih keras nggak? Puaskan nggak kalau nggak aku lanjut sujud? Mas. Barusan aku suruh kamu sujud 3 kali. Barusan kamu sujud berapa kali kok? Perintahku nggak didengerin ya? Mas, jangan main-main sama aku, Mas. Mas, kamu mau aku gimana? Kamu orang penting. Aku tahu di mata kamu aku nggak ada apa-apanya. Aku mohon lepasin aku, kamu mau gimana lagi? Lantainya kamu yang kotorin ya? Aku yang bersihin. Mas, sudah bersih semua, puaskan. Kamu mau tekankan lagi ya, aku buta. Mas, aku salah, aku benar-benar tahu salah. Mohon lepasin aku ya. Kamu diam aja. Boleh pergi ya. Kamu buru-buru banget mau pergi. Orang tuamu sudah ditahan. Kamu nggak khawatir sama sekali. Mas mau bunuh atau apa terserah kamu. Aku mohon kamu ngomong dong. Jangan bikin aku nggak tenang. Kamu bilang aku lompat dari lantai atas. Lompat ayah, aku rela, aku bisa. Aku ingat kamu pernah bilang, kamu manajer penjualan di perusahaan di HO.
Kamu berani sentuh Duo lagi. Lihat aja aku potong kaki kamu. Duo jangan sama sampah itu ya. Apakah otakmu rusak? Kamu bisa makan daging ini? Ini untuk Duo kemari. Diam saja apa? Pergi cuci piringnya. Kak Ipar, kamu belum makan ya? Tidak apa-apa, aku tidak lapar. Kak Ipar, aku masih punya kue di sini. Lagi diet nih. Bisa bantu aku menghabiskannya? Terima kasih, adik, kuenya enak. Mama Changsheng yang buta itu sudah pulang. Aku lihat sepatu usahanya di depan pintu. Aku akan bereskan urusan dengannya. Aduh putriku kamu. Kamu kenapa? Tanya dia makan-makan terus. Cuma tahu makan tidak ada gunanya. Kamu buta, sialan apa yang sudah kamu lakukan? Sampai membuat Ruolin marah besar. Lalu luka di wajahnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau tidak jelaskan hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Hari ini aku melihat Ruolin berpelukan dengan seorang pria. Ngaco, kamu buta bisa lihat apa? Lagi pula aku dan CEO Wang dari grup DHO sedang membahas urusan bisnis. Bagaimana bisa berpelukan? Ada buktinya? Ruolin benar. Kamu buta bisa lihat apa? Seharian uang tidak dapat. Masih numpang makan di rumah. Sekarang malah memfitnah Ruolin. Kurasa kamu sudah tidak ingin hidup lagi. Cepat ambil barang-barangmu dan pergi. Mama, meskipun aku buta, tapi aku tidak tuli. Kamu dengar apa? Aku dengar kamu dan CEO Wang Weiqiang dari perusahaan DHO. Kalian berselingkuh. Omong kosong. Kamu bilang begitu ya? Ada buktinya? Mama, meskipun aku buta, aku tidak bisa merekam video. Tapi aku merekam suara. Kamu bilang siaran langsung sudah dimulai. Kamu juga sudah jadi selebriti internet, janjimu dulu. Harus ditepati kan? CEO Wang. Jangan begitu. Dua kalimat ini bisa membuktikan apa? Aku rasa kamu ingin menjelekkan Ruolin. Mama kamu bilang sebagai seorang wanita. Mudahkah aku melakukan sesuatu di luar? Orang lain membicarakan aku di belakang itu sudah biasa. Tapi Changsheng malah membuat rumor tentangku. Merusak reputasiku. Aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Liu Ruolin, orang yang berbuat langit yang melihat. Apa yang kamu lakukan, kamu sendiri yang paling tahu. Tidak apa-apa sayang, tidak apa-apa. Mama akan membela kamu hari ini. Aku pasti akan membunuh si pecundang kecil ini. Mama, cepat berhenti memukul kakak ipar, bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini, cepat berhenti. Kamu si pemboros selalu membela orang lain. Benar, naga melahirkan naga, Phoenix melahirkan Phoenix. Anak tikus pasti bisa menggali lubang. Si pemboros ini adalah keturunan Liu Jiangwo. Benar-benar pecundang. Untungnya Ruolin bukan anak kandung Lao Liu. Cantik dan pintar. Seperti aku. Fan Xiaohua. Kamu mati di mana? Pergi cepat, pergi. Pergi jauh, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kakak ipar, kamu pergi minta maaf ke Mama. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kamu si pemboros. Lebih baik aku melahirkan Charsiu daripada kamu. Cepat kembali ke kamar. Oh ya Mama, ada satu hal lagi. Aku lupa memberitahumu. Cepat katakan. Hari ini di kompleks bertemu seorang paman. Dia bertanya-tanya namamu. Dia bilang sedang mencari. Mencari kekasih pertama atau apa? Paman apa? Seperti apa, namanya siapa? Aku tidak bisa melihat wajahnya. Tapi bisa mendengar orang memanggilnya Lao Fen. Marganya Liu. Kamu berani memukulku. Aku memukulmu kenapa, Huang Qijuju? Aku benar-benar tidak menyangka. Setelah sekian lama kalian masih berhubungan. Bicara omong kosong. Kapan aku pernah menghubungi Xiaohua? Xiaohua. Memang akrab sekali ya panggilannya. Kamu tidak menghubunginya kok, bisa dia datang ke sini? Saya juga tidak tahu. Dia yang nekat datang, saya bisa apa? Kalau kamu jago, kamu saja yang cari dia. Cari Fan Xiaohua, tanya dia.
Katanya dia ingin mencari anak kandungnya sendiri. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Jangan-jangan di komplek kita ada yang mau jadi bapak tiri. Dasar buta kamu diam saja. Berani berbuat takut dikata ya. Sudah saya duga. Liu Jiangwo, kamu gila ya? Sudah saya duga dulu kamu selingkuh di belakang saya. Katain malam sebelum nikah kamu kemana? Sudah bilang 100 kali. Saya nonton film. Nonton film judulnya apa? Sudah bertahun-tahun mana ingat. Itu yang End Dangerous. A Chinese Odyssey. Dasar wanita murahan. Suka yang End Dangerous ya? Suka Fan Xiaohua si preman itu ya? Hari ini saya akan mencekikmu. Ayah bicara baik-baik saja. Lepaskan ibu saya. Ayah, sudah cukup. Jangan sampai ada korban jiwa. Jangan banyak omong anak durhaka. Kamu juga sama saja. Hari ini saya baru sadar. Ayah, kamu bicara apa? Kakak kamu baik-baik saja. Jangan sok suci. Liu Jiangwo, jangan paksa saya. Ibu cepat taruh pisau itu. Ayah, ibu, kalian berdua jangan bertengkar. Jangan banyak bicara dulu. Ayah, tenang saja. Siapapun pernah muda dan tidak tahu apa-apa, karena semuanya sudah berlalu. Lupakan saja. Kalau ingin hidup tenang, kepala harus sedikit. Itu loh. Tidak perlu berantem, biarkan dia bicara. Apa yang sebenarnya terjadi dulu? Kamu lihat. Sebenarnya ini gak perlu diributin. Sekarang teknologi sudah maju. Tinggal tes DNA aja. Hasilnya pasti keluar. Dan aku percaya sama karakter ibu. Ibu pasti bukan orang kayak gitu. Ibu pasti bisa melewati ujian ini. Ibu, gimana menurut ibu? Xiao Ye, kamu benar, tes harus dilakukan. Kebetulan banget. Tadi pulang kerja. Melewati rumah sakit umum pertama. Mereka lagi ada promo. Sekarang bawa brosur ini. Kalau tes DNA bisa dapat diskon. Ibu. Atau aku bantu telepon buat booking. Xiao FW, kamu kejam banget. Kamu ngapain lihat-lihat? Kalau gak salah gak usah takut. Benar ibu. Kalau gak salah gak usah takut. Besok kita langsung tes. Buktikan diri biar ayah minta maaf. Lau Liu, kamu ngapain? Anak-anak ada di sini, kita bicara di kamar. Liu Jiangwo, kamu gak percaya sama aku. Sialan? Sudah nikah lebih dari 20 tahun. Kamu masih gak percaya sama aku. Perasaan 20 tahun ini dimakan anjingnya. Lau Liu, kamu bilang aja jujur. Selama ini aku gimana sama kamu? Aku bangun pagi-pagi buat melayani kalian. Gak ada jasa ya, setidaknya ada jerih payah. Aku sudah keluarin semua perasaanku. Kamu masih aja meragukan aku. Hati nuranimu dimakan anjingnya. Ibu benar ayah. Ini semua belum ada buktinya. Kalau mau ribut juga harus ada bukti dong. Tunggu hasil DNA keluar dulu ya. Aku gak mau hidup lagi. Lau Liu, perasaan 20 tahun ini. Kamu gak bisa percaya sama aku sekali aja. Oke, kamu menang. Selama ini aku salah lihat orang. Sampai sekarang, aku sudah tak punya muka lagi. Biarkan aku pergi. Kiki, kenapa kamu? Kamu baik-baik saja. Ayah, ibu. Bisakah kita bicara baik-baik? Tolong jangan bertengkar lagi. Baik, aku dengar kata anak perempuan. Mari kita bicara baik-baik. Benar ayah, dengarkan bagaimana ibu berkilah. Aku maksudku. Kamu harus memberinya kesempatan menjelaskan. Bagaimana caranya?
Anak-anak ada di sini. Mari bicara di dalam. Tolong. Ayah, Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. kakak ipar. Kamu pikir ayah ibu masih akan berkelahi? Tenang saja. Ayah ibu kamu sudah lama menikah. Bertengkar di tempat tidur pasti akan berbaikan lagi. Tapi, Kamu tahu sifat ayahmu. Asalkan ibumu mau mengalah ini akan berlalu. Kecuali, kecuali apa? tidak apa-apa cepat tidur. Kamu kembali. Untung lukanya tidak dalam. Beberapa hari ini jangan sampai kena air. Oh. Kakak ipar jangan bertengkar dengan kakak. Anak kecil jangan ikut campur. Kakak ipar, Baik aku janji. Tampaknya luka belum sembuh total. Jangan gegabah mengeluarkan energi. Tuanku sejak 1000 tahun di lembah Yinxian. Anda satu-satunya jenius yang mencapai tingkat ke-7 teknik naik ke surga. Suatu saat nanti pasti akan naik ke surga. Menurut aturan keluarga, Anda sekarang bisa kembali mewarisi kedudukan lembah, memegang semua kekuasaan. Kamu tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Keluarga ini begitu menghina tuanku, bukan hanya aku. Siapapun dari lembaga immortal melihatnya, akan membunuhnya hingga lautan darah, dan memusnahkan seluruh keluarganya. Pak Liu pernah menyelamatkan nyawaku. Ini yang pertama aku sudah bersumpah. Untuk melindungi keluarganya seumur hidup. Yang kedua, pembunuh yang menjebakku masih belum kutemukan. Aku tidak bisa sembarangan kembali ke lembah. Yang paling penting, kau tahu bagaimana aku bisa menembus tingkat ke-6 dari teknik Immortal Ascension? Apakah mungkin? Benar. Justru melalui latihan duniawi selama 3 tahun ini, aku bisa menembus hambatan tingkat ke-6 dan mencapai tingkat ke-7 Immortal Realm, serta mengembangkan kekuatan batin. Oh begitu, aku mengerti. Tuan muda ini sedang bermain-main di dunia untuk melatih hati. Bagus, sangat bagus. Bantu aku menyelidiki seseorang bernama Fan Xiaohua. Aku butuh semua informasinya. Pak Chen, hari ini masalahku. Tenang, aku akan segera menyelesaikannya untukmu. Kamu gila masih berani mencariku. Tidak tahu kalau istriku punya mata-mata di sini. Seberapa kejamnya dia, kamu tahu kan? Semua ini berkat kamu, Wang Wei Qiang. Kamu harus memberiku penjelasan. Kau lihat sendiri perusahaan kita hari ini. Tidak tahu melukai dewa mana. Semua berantakan. Mana ada waktu untuk urusan ini? Bagus juga Wang Wei Qiang. Setelah selesai langsung lupa ya. Kita lihat saja nanti. Sebenarnya kamu mau aku ngapain? Aku mau kamu membunuh seseorang. Kamu gila, aku tidak mau melanggar hukum. Wang Wei Qiang, kau benar-benar pengecut tidak apa. Aku sudah merekam semua percakapan kita. Termasuk caramu menipu. Untuk memindahkan harta istrimu. Atau aku akan langsung mencarinya sekarang. Kita berdua tidak akan baik-baik saja. Liu Ruolin. Kau memang orang yang berani. Saya salah lihat. Kita sama-sama. Katakan saja,
Bantu atau tidak? Siapa yang ingin kamu bunuh? Kamu juga kenal suami saya yang tidak berguna. Orang buta itu. Mengapa kamu ingin membunuhnya? Kalau tidak jelas saya tidak akan membantumu. Saya curiga dia tahu identitas saya. Mungkinkah kamu punya identitas yang tidak bisa diketahui orang? Sampai saat ini saya tidak akan menyembunyikan. Sebenarnya saya sudah tahu. Saya bukan anak kandung Liu Jiangguo. Tapi kalau orang tua itu tahu, saya tidak akan dapat warisan keluarga Liu jadi. Yi Changsheng harus mati. Ternyata wanita itu yang paling kejam tapi. Bagaimana saya bisa yakin membantu kamu kali ini? Tidak akan membalikkan saya. Ini sederhana. Kamu punya bukti saya membunuh. Saya berani menggunakan rekaman untuk mengancammu. Saya yakin kamu bisa membedakan. Apalagi, setelah semuanya berhasil, saya tidak akan bisa lepas dari genggamanmu. Pada saat itu, tidak hanya saya, tapi juga harta keluarga Liu. Semua akan jadi milikmu. Baiklah. Saya akan bantu kamu cari cara. Halo perusahaan Blackwater, dengan senang hati melayani Anda. Saya tahu kalian yang paling profesional. Saya ingin minta bantuan untuk membunuh seseorang. Non, karena kamu bisa menghubungi nomor ini. Kamu pasti tahu kami memang ahli dalam hal ini. Silakan kirim foto dan data orang tersebut ke email yang saya tentukan. Lalu transfer 1 juta sebagai uang muka itu saja. Apa 1 juta? Mengapa tidak merampok saja? Merampok adalah cara paling tidak efisien untuk menghasilkan uang. Saya tidak bermaksud begitu baiklah. 10.000 bisa tidak? Non, saya perlu menekankan. Kami adalah organisasi pembunuh paling profesional di industri ini. Jadi harganya juga yang paling tinggi orang yang kita bunuh. Akan menyebabkan kematian yang tampak seperti kecelakaan. Sama sekali tidak akan menimbulkan kecurigaan polisi. Memberikan jaminan kimanan, mutlak bagi majikan. 150.000 bisa nggak? Kalau lebih saya benar-benar nggak punya uang lagi. Kalau 150.000 Anda harus melakukannya sendiri. Dan kami tidak menyediakan layanan purna jual. Setelah minum obat ini dalam 3 hari, Anda akan meninggal karena serangan jantung. Murah banget buat kamu yang buta ini. Nyawa murah ternyata bernilai 150.000. Sayang, kita sudah menikah selama ini. Ini pertama kalinya kamu masak buat aku. Aku hari ini benar-benar terharu. Hari ini ada acara spesial apa ya? Dasar buta banyak bacot. Cepet makan. Aku tahu kamu selalu punya masalah sama aku. Di kantor juga banyak gosip. Tapi aku bisa bersumpah sama kamu. Aku benar-benar nggak pernah melakukan hal yang menyakiti kamu. Ayo aku bikin masakan favorit kamu. Cepet makan nanti dingin. Aku ambilin buat kamu. Cepet makan. Sayang, aku hari ini benar-benar terharu banget. Dasar buta. Kok banyak banget drama? Dulu aku nggak tahu. Kamu tipe orang yang cerewet. Suka nangis, kenapa nggak sekalian mati aja? Ini. Aku bikin masakan favorit kamu, black pepper beef. Ada apa lagi? Aku teringat nenekku yang sudah lama meninggal. Dulu dia juga suka banget bikin masakan ini buat aku. Kalau begitu, kamu harus makan lebih banyak. Oke. Maaf sayang, aku bikin mejanya kotor. Nggak apa-apa, biarin aja aku yang bersihin. Sayang, kamu masak susah-susah. Makan bareng yuk. Aku nggak makan, aku nggak lapar.
Gak boleh kalau kamu gak makan. Aku juga gak makan. Aku makan kok. Enak sekali. Sekarang kamu bisa makan dengan tenang kan? Baik. Sayang, aku sangat terharu. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Kamu belum pernah bersikap baik padaku seperti hari ini. Aku merasa hari ini meskipun mati, aku tidak akan menyesal. Lalu makanlah. Habiskan makanannya lalu cepat mati. Sayang, hari ini makanannya sangat berarti bagiku. Sungguh sangat berarti. Melambangkan cinta kita. Jadi aku pikir suapan pertama ini sebaiknya kamu yang mencobanya. Aku rasa tidak perlu. Sayang, kamu tidak benar-benar mencintaiku. Aku juga tidak akan makan. Aku makan saja, lihat aku makan. Orang buta sialan. Tahun depan hari ini adalah hari kematianmu. Liu Ruolin. Kamu harus menahan amarahmu. Orang yang ingin sukses tidak boleh terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil. Tahan sebentar lagi. Sudah hampir selesai. Makanannya mana? Makanannya kemana? Tadi aku lihat kamu lama tidak keluar. Takut makanannya dingin dan tidak enak, jadi aku panaskan di microwave. Cepat makan. Sayang, biar aku yang menyuapimu. Ini tidak enak rasanya. Orang buta sialan, orangnya belum pulang, kamu berani makan duluan. Mama dengar penjelasanku, aku tidak mau dengar. Ini daging sapi, kamu berani makan daging sapi. Makanan semahal ini, kamu si pecundang. Berani makan makanan semahal ini. Kamu minggir, Mama dengar aku bicara. Ini salah paham, kamu terlalu lembut hati. Kita sudah memelihara sampah ini selama 3 tahun. Sama sekali tidak berguna memeliharanya. Lebih baik memelihara anjing HMPH. Keluar dari rumah ini, dia pasti akan mati kelaparan. Ayo duo-duo. Selesai, semuanya selesai. 150.000. Diberikan begitu saja ke anjing. Ngapain masih diam, cuci piring sana. Maaf ya sayang. Untungnya masakan lainnya masih ada. Aku akan menghangatkan masakan ini lagi, kita lanjut makannya. Makan mulu cuma bisa makan, mending makan tai aja lu. Yang Master Fan Xiaohua sudah ditemukan. Ini semua datanya.
Menarik. Sudah berapa lama dia masuk? Kurang dari 3 menit seharusnya. 3 menit. Kamu nggak masuk buat periksa tempat sampah. Kata-kata detektif swasta paling profesional di industri. Hal kecil aja nggak bisa dikerjain bener. Perlu banget. Wang Weiqiang udah nggak bisa lama kalau nggak minum obat. Nggak bakal tahan lebih dari 3 menit. Maksud kamu mereka mungkin. Nggak apa-apa. Tuoni itu orang kita. Kamu bisa ngomong langsung tapi hampir aja. Kamu bisa nemuin bukti kunci perselingkuhan Wang Weiqiang. Foto-foto ini buat apa sih sampah? Maaf aku kurang mikir. Lain kali aku bakal lebih cermat. Nggak usah repot-repot, aku sendiri yang pergi. Merobek-robek pasangan mesum itu buat melampiaskan kekesalan. Maaf. Jangan tegang, aku cuma orang buta. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Bukan. Kalau kamu nggak bisa lihat gimana kamu tahu itu aku? Pendengaran dan penciuman. Siapa naik yang berikutnya aja? Urusan elu, aku mau naik. Ya udah aku turun aja. Pagi ini aku nggak buru-buru, kalian naik dulu aja. Nomor telepon yang aku kasih berhasilkan. Nggak mungkin mereka yang paling profesional. Ada sedikit masalah. Jadi, perjanjian kita dulu masih berlaku nggak? Tentu saja asal kamu bisa bantu aku habisin si buta itu. Berarti aku harus minta bunga dulu. Ayo sini. Sayang kok kamu datang nggak ngabarin dulu. Menegur. Menegur terus kamu pindah tempat mainnya. Tidak ada istri, kita berdua tidak melakukan apa-apa. Dia benar-benar datang untuk membicarakan sesuatu dengan saya. Wang Weiqiang, kalau kamu berani teruslah berakting. Jangan sampai gagal, nanti saya akan terus mengawasi kamu. Dan kamu juga. Jangan pikir saya tidak tahu latar belakangmu. Menemukan suami yang tidak berguna. Suka menggoda pria terkenal sebagai wanita jahat. Hari ini saya akan membuatmu kehilangan reputasi. Siapa itu, siapa yang buta? Benar-benar orang buta. Saya ingat. Bukankah kamu suami Liu Ruolin yang tidak berguna itu? Kamu mau apa? Kali ini premanmu tidak ada. Saya lihat bagaimana kamu bisa. Celana saya sekarang kotor. Mengganti dengan yang baru tidak berlebihan kan? Saya punya baju baru di ruang jaga. Saya akan mengganti celanamu. Celana kamu bisa saya pakai. Kamu tahu merek celana ini apa? Givenchy, kamu si buta sialan. Kamu pernah dengar? Kamu bersihkan toilet di sini selama 2 bulan. Kamu tidak akan bisa membelinya. Semua yang kamu pakai. Ada 200.000 kah? Baiklah, masalah ini. Saya tidak akan menyulitkanmu. Jilat bersih kotoran ini. Masalah ini selesai. Benar-benar mencari masalah sendiri. Kamu bilang apa sama saya, percaya, tidak, saya akan membunuhmu. Halo. Klien sudah sampai ya, baik. Saya segera datang. Beruntung kamu, lain kali saya akan menghajarmu.
Pak Deng, Pak Huang, para pemimpin, selamat siang. Tentang rencana pelatihan selebriti internet tahun ini, perusahaan kami telah menyiapkan 3 set rencana. Berikut adalah rencana pertama kami. Cepat matikan tidak jelas. Pak Deng, Pak Huang. Pak Deng, tunggu sebentar. Tidak terlihat Pak Wang, ternyata orang seperti itu. Bahkan anjing tidak dilewatkan, benar-benar tidak berperi kemanusiaannya. Anjing itu lucu, kenapa bisa begitu menjijikkan? Aku bahkan tidak berani melihat. Jangan berpura-pura orang sepertimu. Tidak punya keberanian untuk bunuh diri. Kamu. Untuk apa kamu datang? Menertawakan aku. Tentu saja aku datang. Akhirnya selesai memainkan drama ini. Tentu saja aku ingin melihat hasilnya. Keluar. Sapa Tuan Wang. Kamu. Kalian bekerja sama, aku akan membunuhmu. Apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang terjadi padaku? Lepaskan aku. Abang, mungkin kalian bisa bicara dulu. Aku pergi dulu. Semua ada sebab dan akibat apa yang kamu tanam. Akan berbuah apa, Wang Weiqiang? Kamu sering menggoda istri orang. Banyak berbuat jahat. Jatuh ke keadaan seperti ini. Juga pantas mendapat hukuman. Hahaha. Kamu pikir kamu Tuhan? Banyak bicara, kamu hanya seorang menantu. Sampah, lepaskan aku. Aku akan bertarung denganmu dengan jujur. Kamu. Kamu tahu aku buta. Bagaimana bisa kamu mengajukan permintaan seperti itu? Oh, hahaha. Aku tahu kamu hanya marah karena aku tidur dengan istrimu. Hahaha, kamu tidak tahu. Istrimu sangat menggoda. Hahaha, kamu tidak tahu. Aku sudah tidur dengan istrimu. Istrimu adalah seorang wanita. Bagaimana tidak berani mendengar kebenaran? Aku beritahu kamu, istrimu sangat menggoda. Ingat, di dunia ini, semua orang dari keluarga Liu, kecuali aku, tidak ada yang boleh menghina. Aku bilang aku masih. Kupikir kamu bisa bertahan 2 menit lagi. Istrimu benar. Kamu benar-benar tidak berguna. Tanpa obat kamu bahkan tidak bisa bertahan 3 menit. Aku mohon jangan pukul aku lagi. Tolong lepaskan aku ya. Kamu bohong, kamu ingin membunuhku. Tapi tak apa, ini cuma permainan. Aku bisa terus menemani kamu bermain. Bukankah sudah kukatakan jangan ada yang masuk? Wah, Liu Zong sangat berwibawa ya. Kamu ini siapa? Buka matamu lebar-lebar, dan lihat baik-baik. Wang Weiqiang, kamu kenapa? Kecelakaan? Jangan banyak bicara. Aku ada urusan yang perlu kamu selidiki. Kamu Wang Zong punya banyak uang dan koneksi. Ada apa yang perlu kamu cari dari aku? Bukan lain suamimu yang tidak berguna. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Hei, aku tanya kamu. Sekarang kamu masih ingin membunuh suamimu? Apa aku ingin membunuhnya? Apa hubungannya denganmu? Hah, sekarang ada hubungannya. Ibu Duo-Duo mana? Tidak tahu siapa sampah yang meracuni Duo-Duo. Ketika aku bawa ke rumah sakit hewan, sudah tidak bernafas. Coba kamu lihat. Sekarang orang-orang bisa jahat seperti ini. Semua yang lahir tapi tidak punya ibu. Kalau aku yang menangkapnya pasti aku cakar mati. Ibu, kamu benar. Orang sampah seperti ini, semua yang lahir tapi tidak punya ibu. Sepertinya satu keluarga penjahat. Tenang, aku pasti akan bantu kamu cari pelakunya. Agar kamu bisa balas dendam untuk Duo-Duo. Jangan kira kamu bilang kata-kata manis bisa membuatku senang. Kamu buta, pelaku berdiri di depanmu. Kamu juga tidak bisa lihat, cepat cuci piring.
Sebentar lagi aku mau main mahjong. Aduh lupa aku. Ibu tadi aku lewat pos satpam. Ada amplop katanya untukmu. Aku juga tidak tahu isinya apa. Ibu isinya apa? Ah tidak apa-apa ini undangan. Wah, Kamu sini biar aku lihat. ah, Aku buta aku tidak bisa lihat apa-apa. Bercak merah di wajahmu. Sepertinya bukan bawaan lahir ya. bukan aku ingat. Kayaknya waktu kecil pernah sakit parah. Pas sembuh wajahku jadi kayak gini. Kak Ipar ngapain nanya ini? Gak ada apa-apa kamu pulang aja. Kamu bilang kamu dipukul sampai kayak gini sama Yi Changsheng. Masa kamu gak percaya? Dia kan orang buta. Tapi dia pasti bukan orang buta biasa. Aku waktu itu ditusuk sama dia pakai tongkat rusak. Sekali tusuk aja aku langsung gak bisa gerak. Oh ya, ada lagi anak pejabat di perusahaan kita. Yang biasanya sombong di depannya kayak cucu aja. Kamu masih bilang dia orang biasa. Gak mungkin kalau Yi Changsheng beneran. Sehebat yang kamu bilang, dia pasti gak bakal tahan 3 tahun di rumahku. Kamu tahu gak 3 tahun ini? Dia hidup kayak apa bahkan lebih buruk dari anjing. Kamu tahu gak dia dulu kayak apa? Aku rasa dia itu. Entah pembunuh yang bersembunyi. Paling gak dia buronan berat. Orang yang ngejaganya waktu itu kelihatan banget orangnya nekat. Malah nurut sama dia. Kamu masih bilang dia orang biasa. Kenapa kamu gak lapor polisi aja? Lapor polisi terlalu murah buat dia. Aku mau bikin dia di depanku gak bisa hidup. Gak bisa mati. Halo Blackwater Company, siap melayani Anda. Aku mau minta bantuan kalian untuk membunuh seseorang. Aturannya aku tahu. Foto dan data sudah dikirim ke emailmu. Uang muka 1 juta sudah masuk ke rekeningmu. Aku cuma punya satu permintaan. Aku harus ada di tempat saat dia dibunuh. Aku mau lihat dia mati di depanku. Ini harus tambah bayar. Uang bukan masalah. Tunggu sebentar, aku lihat datanya dulu. Maaf, pesanan ini tidak bisa kami terima. Kenapa Blackwater Company punya aturan? Satu orang cuma bisa pesan sekali. Kalau gagal gak bisa pesan lagi. Uang mukamu akan dikembalikan sepenuhnya. Kenapa kalian punya banyak aturan? Hei hei. Dia malah nutup teleponku. Kayaknya kita harus cari jalan sendiri. Ayo langsung aja. Ah. Itu adik jelek si wanita jahat itu, jangan pedulikan, terus siram aja. Lagi-lagi kau si buta sialan cari mati. Ini satu-satunya keturunan langsung keluarga Liu. Tidak akan membiarkan siapapun menghina. Kau sedang mencari celaka. Kakak ipar, jangan berkelahi. Hu. Kalian pergi saja. Kau si buta sialan. Cuma bisa ganggu wanita, apa gunanya? Jago berkelahi ya? Lain kali aku bawa lebih banyak orang. Aku ingin lihat berapa banyak yang bisa kau lawan. Ngapain diam, ayo pergi. Kakak ipar hebat sekali. Apakah kakak bisa silat? Kau terlalu banyak mikir. Aku cuma orang buta. Kau tidak mau bilang ya, sudah pasti ada rahasia. Tenang, aku pasti akan merahasiakannya. Kakak ipar, apakah kakak pendekar buta? Bisakah kakak melakukan teknik mencabut pedang? Kak, apa yang kau lihat sampai terpaku begitu? Apa sih, kaget-kaget aja. Tidak bilang ya sudah. Acara yang sedang Anda tonton adalah 100 cara meninggal tak terduga. Hari ini, kami akan memperkenalkan kasus kematian misterius di kota. Pembunuhan misterius di kamar mandi.
Mana orangnya? Apa kau sedang mencari aku? Ah! Ah, tolong ah! Aduh, kenapa orang ini belum juga angkat telepon? Bisa diandalkan apa enggak sih? Ah, Dia benar-benar orang beruntung jatuh dari ketinggian belasan meter. Ternyata tidak ada luka fatal, hanya tulang retak. Organ dalam juga hanya terguncang. Tinggal dirawat di rumah sakit beberapa bulan saja. Apa Anda keluarga pasien? aku rekan kerjanya. Apakah keluarga pasien sudah datang? Tidak apa-apa dokter, biaya rawat inap sudah saya lunasi. Anda bisa langsung mengobatinya, saya masih ada urusan di kantor. Saya duluan ya. Orang ini jatuh dari ketinggian begitu. Ternyata tidak mati, benar-benar orang jahat berumur panjang. Apa hubungannya dengan Anda? Dia seharusnya mantan suami saya. Hei Tuoni. Oke, aku ada waktu sekarang, aku langsung ke sana. Tengah malam gak tidur ngapain ngegonggong? Wang Song. Katanya kondisi kamu kali ini cukup parah ya. Beberapa waktu ini mungkin nggak bisa di kantor. Bekerja seperti biasa. Dewan direksi baru saja rapat memutuskan untuk menghentikan sementara pekerjaanmu. Biarkan Lau Ding yang menggantikan. Kamu istirahatlah dengan baik, jangan buru-buru. Semua biaya akan ditanggung perusahaan. Kamu siapa, sudah larut malam, rumah sakit nggak boleh dikunjungi. Cepat pergi. Kamu siapa? Aku. Aku bisa bicara. Lukaku sembuh. Siapa aku tidak penting, yang penting kita punya musuh yang sama, Ye Changsheng. Mencuri kesempatan langit hanya bisa meringankan kondisimu sementara, bukan sembuh total. Jika kamu ingin hidup dengan baik, kamu harus mendengarkan aku. Hah, Ye Changsheng? Oke, aku setuju bekerja sama denganmu. Tapi kamu begitu kuat. Masih butuh bantuanku. Kamu sama sekali nggak tahu tentang Ye Changsheng. Dia adalah putra mahkota lembah pertapaan masa kini. Kemampuannya luar biasa. Seperti orang biasa sepertimu. Sama sekali nggak bisa membayangkan kekuatannya. Tapi aku sudah menanam benih iblis di dalam tubuhmu. Selama nggak mati, kamu punya kesempatan untuk melampauinya. Kak, bisa nggak bantu aku? Kamu di mana? Kak, aku di kamar mandi. Kak, tunggu sebentar, bajuku belum selesai dipakai. Takut apa aku kan buta? Kamu kenapa? Aku jatuh kakiku. Aku baru saja jatuh, bagian bawah tubuhku mati rasa. Kak, aku nggak bakal cacat kan? Gimana kakimu, masih ada rasa? Agak gatal Kak, jangan sembarangan sentuh. Ah, itu seharusnya nggak apa-apa. Tempat kamu terluka di mana? Di pinggang belakang Kak. Kak, aku sembuh, kakiku bisa digerakkan. Ye, kalian semua sudah kembali. Ruoki Xiao, Ye, kalian di mana? Orang tua tidak pulang bersamamu. Tidak, mereka pergi menari di alun-alun. Bagus juga menari di alun-alun buat olahraga. Dulu mama sering main mahjong, memang bagus lebih banyak bergerak. Tapi katanya di kompleks kita baru-baru ini. Sepertinya karena menari di alun-alun. Ada beberapa masalah yang terjadi. Kamu dengar apa lagi? Sebenarnya tidak ada yang besar. Hanya Pak Li di bawah gedung dipukuli. Tidak mungkin Pak Li, meskipun tampilannya agak aneh dan suka menggoda-goda. Tapi sebenarnya tidak ada masalah besar. Kenapa bisa dipukuli? Saya tidak tahu detailnya. Sepertinya karena masalah itu. Masalah apa? Masalah antara pria dan wanita. Huh,
Xiao Ye, Xiao Ye. Xiao Ye. Cerita Pak Li ini sangat menarik. Katanya dia dan seorang nenek yang menari di alun-alun. Nenek Ding ada hubungan gelap. Dan ketahuan oleh keluarga nenek itu. Puluhan orang memukulinya. Wah. Sangat menyedihkan. Mereka berdua janda dan dudakan. Cinta di usia senja itu bagus. Kenapa harus memukul? Saya tidak terlalu tahu. Saya dengar beberapa kabar angin. Tidak tahu benar atau tidak. Cepat cerita cepat. Saya dengar Pak Li itu. Tidak hanya tidak sopan tapi juga. Dia punya penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang buruk antara pria dan wanita. Dan yang berhubungan dengannya bukan hanya satu nenek. Seluruh nenek yang menari di alun-alun puluhan nenek. Semuanya dia rusak. Hahaha. Pak Li itu sangat menyedihkan. Puluhan nenek. Bayangkan keluarga mereka. Siapa yang bisa menerima hal seperti ini? Orang-orang mengerumuninya dan memukulinya. Saya dengar saat kakek Li dibawa ke rumah sakit. Sudah tidak bisa dilihat lagi. Apakah puluhan itu terlalu dilebih-lebihkan? Bukan aku yang bilang ini. Sekarang semua orang di kompleks perumahan membicarakannya seperti ini. Mungkin kau harus cari tahu lebih lanjut. Tapi hal semacam ini, aku takut bakal mencemari telingaku. Untuk orang macam itu perilakunya sungguh tidak pantas. Tarian Plaza yang dulunya baik-baik saja sekarang sudah jadi buruk gara-gara mereka. Nah ayah. Apakah ibu masih menari di alun-alun? Humph. Ayah. Tenang saja aku percaya bahwa ibu kita bukan orang seperti itu. HMPH mengenal wajah tapi tidak mengenal hati. Aduh. Ya seperti Ruolin. Siapa yang bisa menyangka? Dia bisa selingkuh dan jadi pelakor. Mungkin waktu itu mataku buta. Jika aku bisa melihat dengan jelas aku. Paman Liu, kau mau keluar? Ya ada sedikit urusan. Ah, Apa ini? Liu Jiangwo, apa yang kau coba lakukan? Cepat kembalikan barang-barang itu padaku. Lepaskan. Kalian sedang apa? Ibu, ada apa ini? Tanyakan pada ibumu apa yang dia lakukan, sampai mempermalukan kita. Karena kau sudah tahu, aku juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ya, aku diam-diam berhubungan dengannya tanpa sepengetahuanmu. Sekarang biar ku beritahu langsung padamu. Aku suka dia. Aku selalu menyukainya sepanjang hidupku. Apa kau masih punya muka? Apakah kau tidak tahu dia sakit? Dia sakit. Tidak mungkin, tidak mungkin. Seluruh kompleks perumahan sudah tahu, apakah kau belum tahu? Bagaimana mungkin masalah kecil kita ini? Seluruh kompleks perumahan sudah tahu. Huang Qiuju, aku benar-benar tidak sadar kalau aktingmu begitu bagus. Mengapa dulu kau tidak belajar akting? Mungkin saja bisa jadi aktris papan atas. Bukti sudah jelas, lihat bagaimana kau bisa berkilah. Qiuju tercinta. Kembalikan cintaku. Jijik. Ini surat cinta dari Lauli untukmu ya. Gak nyangka si tua itu punya sisi romantis. Ini Xiaohua, siapa Lauli? Sampai sekarang kau masih pura-pura lihat sendiri. Apa yang tertulis di sini? Kau tak berani mengatakannya, ya baiklah, aku akan bacakan untukmu. Sudahlah, terlalu panjang bikin mual. Langsung lihat tanda tangannya saja. Fan Xiaohua. Tak disangka. Tanpa sengaja ketemu. Bukan Lau Li tapi Lau Fen. Kamu di rumah bengong aja ya? Sampai-sampai menyamakan aku dengan Lauli. Orang yang menjijikkan itu bagus. Aku akui aku memang berhubungan dengan Xiaohua. Tapi kami menjaga perasaan dan sopan santun. Kami tak punya rasa bersalah. Silakan katakan apa saja. Kalau tidak, sejak dulu aku tak pernah menyukaimu. Sehari-hari bermalas-malasan, tak ada kerjaan. Kamu belajar dari Xiaohua dong? Sekarang dia berbisnis besar di Afrika. Sangat ambisius. Aku bermalas-malasan. Aku tak ada kerjaan, dua anak ini di rumah. Siapa yang tidak aku besarkan sendiri? Kamu pernah menggendong mereka. Urusan rumah tangga mana yang bukan aku? Dan Xiao Ye yang mengerjakannya. Fan Xiaohua itu hebat dulu kan, cuma anak nakal yang bermalas-malasan. Selain membuatmu hamil, apalagi yang bisa dia lakukan?
Lau Liu, kamu ngomong apa? Aku ngomong apa sebenarnya tes DNA itu mudah. Cuma butuh sehelai rambut. Rumah sakit umum pertama juga tidak jauh. Besok langsung periksa Ruolin. Bukan anakku. Lau Liu, maksudmu apa? Diam-diam periksa DNA. Kamu bilangnya manis. Sebenarnya sama sekali tidak percaya padaku ya kan? Percaya padamu. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Perasaan selama ini. Ternyata hanya aku yang berharap. Aku bahkan tidak mendapatkan hatimu. Tidak pernah mendapatkan hatimu juga. Liu, apa maksudmu? Bahkan jika Ruolin bukan anak kandungmu, kamu yang membesarkannya sendiri bagaimana? Sekarang kamu tidak ingin menganggapnya sebagai anakmu lagi. Kamu takut dia tidak akan mendapatkan harta keluarga Liu ya? Tenang saja, aku belum mati. Ayah, tolong jangan banyak bicara. Kakak, tolong cepat nasihati mereka. Kamu pura-pura jadi orang suci. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Aku sudah muak. Aku sudah lama tidak betah di rumah ini. Ayah yang penakut dan lemah. Suami yang tidak punya kemampuan. Terlihat lemah, tapi sebenarnya licik adik yang pura-pura suci. Kalian benar-benar keluarga yang cocok. Ruolin, jangan bicara lagi mama. Jangan halangi aku hari ini, aku berani bicara. Sudah memikirkan semuanya, paling tidak kita berpisah. Kamu Liu Jiangwo tidak menyambut kami berdua kan? Tidak apa-apa, kami bisa pindah hari ini juga. Kami sehat dan kuat, tak takut tidak bisa makan. Ruolin, bukan itu maksudku mama. Jangan takut, aku tidak percaya. Kalau tukang daging Zhang mati, kita masih bisa makan babi berbulu. Bukan hanya keluarga Liu yang kaya. Paman Fen kan sedang melakukan bisnis besar di Afrika. Tanya dia apakah masih butuh bantuan. Perkataanmu benar. Nanti aku akan tanya dia. Jangan panggil Paman Fen lagi, panggil ayah saja. Kakak ipar, ada apa? Ada sedikit masalah, boleh aku masuk bicara? Sudah larut malam. Aku kakak iparmu lagi pula. Aku buta, aku tidak bisa melihat apa-apa. Bukan itu maksudku. Kamu masih ingat? Kira-kira kapan kamu sakit? Kira-kira umur 6 atau 7 tahun. Waktu itu sakitnya lama. Setelah itu flu sembuh. Tapi, wajahku menjadi seperti sekarang. Kakakmu lebih tua 2 tahun darimu kan? Ya kakak ipar, kenapa tiba-tiba tanya ini? Tidak apa-apa, ada beberapa hal. Lebih baik kamu tidak tahu. Di usia 8 atau 9 tahun, sudah begitu kejam. Benar-benar tak bisa diselamatkan. Kamu duduk lebih dekat lagi. Ah, Ada APA? tidak apa-apa, tidak apa-apa ayah, cepat tidur ya. Arsenik merkuri. Akar kuda mentah, acon itu mentah. Pinelia mentah, ulat merah. Tumbuhan dewa mentah. Bunga matahari liar hu. Ini sudah berapa banyak racun yang digunakan? Ada apa? Ipar, apa kamu sedang mencicipi darahku? Rasanya agak aneh. Aku sedang mengidentifikasi racun kakakmu. Orang yang meracunimu dulu sangat kejam. Menggunakan lebih dari 30 jenis racun. Namun justru karena itu, racun saling bertautan, menciptakan keseimbangan. Barulah kamu bisa selamat. Ipar, maksudmu penyakitku adalah hasil racun orang lain? Betul, sekarang aku akan menggunakan tenaga dalam. Untuk memaksa racun keluar dari tubuhmu. Prosesnya mungkin sedikit sakit, kamu harus tahan. Jangan mengeluarkan suara-suara aneh. Ipar, pelan-pelan. Ayah, ada apa denganmu? Apakah aku salah lihat? Kiki, kemari biarkan aku lihat. Ayah, apa yang kamu lakukan? Bekas di wajahmu. Sepertinya memudar banyak. Apa? Anak bodoh. Masih mau bercanda ayah denganmu? Kalau tidak percaya, coba lihat sendiri di cermin.
Buh. Paman Fen di Afrika bisnis apa? Kayaknya bisnis biji tambang. Dan juga menjual kayu merah dan semacamnya. Pokoknya semua bisnis besar bernilai miliaran. Dibandingkan ayahmu. Jauh lebih hebat daripada Liu Jiangwo itu. Lihat di foto dia. Setidaknya butuh puluhan juta. Hanya kapal pesiar itu saja sudah hampir segitu. Lebih berharga dari seluruh bisnis keluarga Liu. Oh iya Bu, sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu bilang, masih berapa banyak perasaan Paman Fen terhadapmu? Dia sangat kaya. Pasti tidak kekurangan wanita di sampingnya. Kamu tidak tahu ya? Paman Fen selama bertahun-tahun ini tidak punya anak. Jadi dia sangat terburu-buru untuk kembali mencari kita. Ruolin, tunggu sampai aku menikah dengan Xiao Hua. Kamu akan menjadi satu-satunya pewarisnya. Nanti gunung emas dan perak. Bukan semuanya milikmu keluarga Liu yang kecil ini. Apa artinya ya? Aku sudah bekerja keras untuk keluarga Liu selama bertahun-tahun. Banting tulang. Tapi pada akhirnya tidak lebih baik dari si jelek. Yichangsheng Liu Ruki. Aku pasti akan membuat kalian malu. Ruolin, menurutmu riasan wajahku hari ini bagaimana? Apakah terlihat agak tua? Dan baju serta sepatu ini sepertinya tidak cocok. Bu, sudahlah. Xiao Hua. Dia tidak berubah. Masih begitu gagah. Kyuju, aku sudah kembali. Kamu si jahanam dulu pergi tanpa pamit. Membuatku sangat menderita. Maaf Kyuju, semua salahku. Sudah bertahun-tahun membuatmu menderita. Sudahlah, tenang saja mulai sekarang. Aku pasti akan membuatmu hidup enak. Sudahlah. Ini Ruolin ya. Ayah? Bagus, tidak apa-apa. Alis matanya persis seperti aku. Ternyata memang keturunan keluarga Fen cantik sekali. Ayo kita makan dulu keluarga, ngobrol baik-baik. Aneh. Ini kan hotel terbaik di Hecheng. Biasanya perlu pesan beberapa hari sebelumnya baru bisa dapat meja. Di sini setiap hari penuh. Kenapa hari ini tidak ada orang sama sekali? Kalau banyak orang bagaimana kita ngobrol? Aku sudah sewa seluruh tempatnya. Hari ini senang duduk di mana saja. Ini bakal habisin berapa banyak uang ya? Xiao Hua, kita cuma bertiga. Makan biasa aja cukup. Mama, kamu ngomong dikit aja. Paman Fen juga niat baik. Lagi pula uang segini apa sih? Jam antik di tangan Paman Fen. Itu Patek Philippe kan? Aku pernah lihat yang sama online. Harganya lebih dari 10 juta. Jam tangan aja lebih dari 10 juta. Itu juga dolar. Astaga. Berapa banyak uang itu Xiao Hua, kamu cepat simpan. Kalau sampai tergores atau jatuh gimana? Jam tangan aja gak ada apa-apanya. Karena Ruolin suka jam ini buat kamu aja. Biasanya kamu kerjain sesuatu dengan cepat. Hari ini kenapa jadi ribet? Kenapa harus tunggu besok? Hari ini gak bisa ya papa yang kaya raya. Kamu gak mau ya? Aku mau dong, tapi mama. Kamu harus urus perceraian dulu. Poligami itu melanggar hukum. Untung kamu ingetin, aku hampir lupa. Cepat telepon Lau Liu. Aku gak bisa nunggu sehari pun. Lau Liu, cepat bawa foto nikah dan KTP kamu. Besok ke kantor. Kamu mau ngapain? Datang aja, ngomong apa lagi? Aku mau cerai sama kamu. Apa? Lau Liu, kamu tuli ya? Aku bilang cerai. Cerai, kamu gak ngerti ya? Huang Qijuju, kamu beneran yakin? Gila, Xiao Hua bawa harta berlimpah. Jauh-jauh balik cari aku gak ikut dia. Masa sama kamu yang gak berguna ini? Dengar ya Liu Jiangwo. Hal ini kamu setuju atau tidak harus setuju? Oke Huang Qijuju. Kamu pergi sama Fan Xiaohua aja, aku gak halangin. Barang-barang sudah dibawa. Mama lihat. Aku sudah siap semuanya. Gak cuma bawa barang-barang ayah lengkap. Barang-barangku juga gak ada yang ketinggalan. Akhirnya bisa ngelakuin hal yang benar. Jangan panggil aku mama lagi. Aku juga gak punya menantu FW kayak kamu. Tunggu aja nikahanku selesai.
Aku bakal nyariin jodoh yang baik buat Ruolin. Kalau kamu gak punya makan, ya udah jadi satpam atau apa gitu. Orang ini baik hati, anggap aja ngelonin anjing. Ngapain kamu masih ngomong sama dia? Cepetan selesain. Kalian berdua deketin dikit. Meskipun cerai gak perlu sampai benci-bencian, baik-baik aja. Oh iya. Udah gak usah anterin. Sebentar lagi aku bakal bawa Ruolin hidup enak. Kalian berdua cepetan pergi. Jangan nongkrong di sini. Nanti Xiaohua dateng bisa gak senang. Kamu. Ayah, gak perlu ngeladenin dia. Sebentar lagi kamu bakal lihat kejadian seru. I Changsheng, aku tahu kamu lagi iri hati. Muka kamu bikin mual. Aku kasih tahu seumur hidup kamu. Gak bakal bisa ngebayangin dan ngerasain pesona kekayaan. Xiaohua, kamu sampai jemput aku sendiri ya? Ayah, ayo kita pergi. Minggir. Tuan muda, hamba sudah menjalankan tugas dengan baik. Tuan muda apa sih? Old fan kamu kenapa otaknya kacau ya? Cepetan ikut aku ke rumah sakit. Kamu minggir sana. Ayah? Gimana sih ngomong sama tuan muda sini sujud? Xiaohua, kamu kenapa sih kesurupannya? Ruolin kan anak kandungmu. Kamu tuh yang buta. Tuan muda yang mulia ini sudah menikah dengan anakmu. Tapi kamu ini si nenek tua. Buta ngatur-ngatur tuan muda senaknya. Kamu tahu gak siapa sebenarnya tuan muda? Sudah, jangan banyak omong. Iya tuan muda. I Changsheng, kamu masih laki-laki nggak sih? Orang lain mukul istri kamu aja kamu diam aja. Istri aku mana? Aku nggak punya istri. Oke Changsheng, hari ini kamu memang jago. Bikin rencana besar cuma buat ngeledek aku ya? Kamu cari aku ada apa? Cepetan pergi deh, iya Bu. Kamu pulang bawa barang-barang, pergi sama dia aja. Kalau nggak nyaman, mobil ini bisa dipakai. Mereka bakal bantu. Jangan panggil aku Bu. Kamu nggak pantas. Ayo Changsheng. Kamu ini ngapain sih? Bikin aku bingung. Ayah, jangan terlalu banyak mikir. Cepetan cari grup dansa aja. Mumpung masih ada waktu buat nikmati masa tua. Oh ya, jangan cari Tante Ding lagi ya. Jangan sembarangan, lagi-lagi kesal nih. Perasaan puluhan tahun mana bisa dilupain gitu aja. Ayah, lihat ini dulu. Wanita jahat ini. Ayah udah mulai hangat. Kita nggak usah pakai topi lagi. Kamu cari aku ada apa? Masalah rumah tangga kamu udah aku tahu. Wang Wei Qiang, kamu juga mau ngeledek aku ya? Suara kecilin, aku beneran ada urusan sama kamu. Ini tentang identitas asli dan asal-usul Ye Changsheng. Kamu nggak penasaran? Dia kan cuma pengemis buta. Kok bisa punya kekuatan sebesar itu? Kamu tahu berapa banyak? Aku pasti tahu lebih banyak dari kamu. Contohnya identitas asli Ye Changsheng. Wang Wei Qiang, kamu kebanyakan minum ya? Hal aneh kayak gini kamu juga percaya? Kamu boleh nggak percaya. Tapi gimana kamu jelasin semua yang terjadi belakangan ini? Jangan-jangan ini semua cuma kebetulan. Kamu pasti ada urusan sama aku, bilang aja. Kamu mau apa? Aku mau kerja sama-sama kamu. Bunuh Ye Changsheng. Kita ini orang biasa.
Nggak mungkin bisa lawan Ye Changsheng. Tapi dia juga tidak sepenuhnya tanpa kelemahan. Adikmu Liu Ruqi adalah titik lemahnya. Asal kamu melakukan ini. Kak, kenapa kamu pindah tanpa bilang-bilang? Kamu benar-benar tidak tahu soal ini. Aku sudah tanya ayah dan kakak ipar. Mereka tidak mau bilang padaku. Kak, sebenarnya kakak ipar itu baik. Bagaimana kalau kamu minta maaf padanya? Aku minta maaf lucu sekali. Aku salah apa? Kalau hari ini kamu datang untuk menertawakanku cepat pergi. Noda di wajahmu sepertinya sudah memudar. Itu kakak ipar yang menyembuhkanku. Tidak menyangka kakak ipar bisa aku puntur. Itu bagus ngomong-ngomong. Ke depan tolong pesankan kue untukku, aku lapar. Oke. Kak, aku sudah pesankan untukmu sebentar lagi datang. Enak kan? Enak. Kakak ipar, hari ini aku bertemu kakak. Dia bilang kepalanya agak pusing. Apakah kamu makan sesuatu hari ini? Tidak, hari ini aku hanya minum kopi. Racun yang kejam sekali. Kamu yang melakukannya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tapi sebaiknya kamu segera ke atap perusahaan. Kalau tidak, aku tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Baik, tunggu aku. Ye Changsheng, kamu membuatku sangat menderita. Kamu pikir ini bisa selesai begitu saja? Mau penawarnya? Sekarang juga berlututlah di hadapanku. Berlutut dan sujud. Kalau tidak, aku akan melemparkannya. Racun ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian ciptakan. Pasti ada orang lain di belakang ini, cepat panggil dia keluar. Ye Changsheng, aku tahu kamu bisa bertarung. Tapi sehebat apapun kamu, apakah kamu bisa melawan ini? Berlututlah.